Lia tampak cantik dan anggun mengenakan dress brokat putih tulang berlayar dengan sentuhan mutiara. Dilengkapi dengan balutan hijab silk berwarna senada. Sebentar lagi Lia akan berangkat menuju kediaman Ray. Hatinya mulai bergetar, kedua tangannya terasa dingin. Lia terus-menerus meremas tangannya. Tiba-tiba kedatangan Sarah mengalihkan kegelisahannya. "Kak Lia cantik banget," ucap Sarah turut bahagia. Sarah juga tak kalah cantik, wajah imutnya dipoles dengan make up tipis yang semakin menyempurnakan kecantikannya. Lia tersenyum haru melihat Sarah dan kedua orang tuanya turut merasakan bahagia. Meski Lia terus tersenyum, Emak Asih mampu menangkap kesedihan Lia. Di posisi seperti itu Lia mungkin butuh sosok yang menguatkannya. Emak Asih mendekati Lia dan duduk di sampingnya. Lia menatap wajah Emak Asih. Kedua pasang mata itu mulai berkaca-kaca. Emak Asih memeluk Lia, pecahlah tangisannya yang cukup keras sampai terdengar oleh Sarah dan Bapak. "Maafkan Emak, Lia. Emak benar-benar minta maaf. Emak hanya rasanya belum rela jika kamu nantinya dibawa pergi oleh suamimu. Rasanya baru kemarin kamu berkumpul dengan kami, tapi dalam hitungan jam kamu bukan lagi tanggung jawab Emak dan Bapak," ucap Emak Asih sambil menangis terseduh. "Enggak Mak, insya Allah Lia akan sering-sering menjenguk Emak, Bapak dan Sarah." Tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. "Ayo, Mbak. Kita akan segera berangkat," ucap Mang Ujang, supir Ray. Lia dan keluarganya akan diantarkan menuju tempat akad digelar yaitu rumah Ray. Dalam beberapa menit mereka sudah sampai. Meski digelar secara sederhana, beberapa rangkaian bunga dengan ucapan selamat telah berjejer di sepanjang halaman rumah Ray. Lia turun dari mobil dibantu dengan 3 asistennya yang bertugas menuntun Lia, dan mengangkat gaunnya yang menjuntai sampai menyentuh lantai. Keluarga Lia terpukau seketika mengetahui rumah Ray yang begitu luas dan megah apalagi dihiasi bunga-bunga cantik. "Wah, rumahnya Kak Ray gede banget, bagus, udah kayak istana," ucap Sarah lirih sembari melihat-lihat. Lia diarahkan untuk menunggu di sebuah ruang khusus menunggu Ray selesai mengucapkan ijab kabul. Mempelai pria dipersilahkan untuk keluar ruangan dan menempati kursi akad yang telah disediakan, ucap seorang MC dengan pengeras suara sehingga terdengar oleh Lia. Seketika hati Lia semakin bergetar tak karuan. Prosesi akad dimulai. Keluarga dan para tamu undangan yang hadir cukup hikmat menyaksikan dan mendengar setiap detik-detik menuju ijab kabul. Lia memejamkan mata sembari memanjatkan doa di hatinya, tangannya tak henti menggenggam erat tangan Sarah yang selalu menemaninya. Sampai pada suatu momen yang paling menegangkan. Sah. Satu kata yang menentukan status dua insan yang kini menjadi satu. Doa-doa dilantunkan dan diamini oleh banyak orang, bahkan dalam riwayat para malaikat pun turut mengamini. Mempelai perempuan dipersilahkan untuk keluar dari kediamannya dan mendampingi mempelai laki-laki, seorang MC mempersilahkan. Lia dituntun oleh 3 perempuan yang bersamanya untuk berjalan menemui Ray. Semua pasang mata tertuju pada Lia yang cantik bak seorang putri yang akan menemui pangerannya. Tetap saja Ray masih belum tertarik, sampai Lia hostess di sampingnya. Pada akhirnya Ray tetaplah harus menatap kekasih halalnya. Ray menyematkan cincin berlian di jari manis Lia. Kemudian telapak tangannya menyentuh ubun-ubun Lia bersamaan dengan lantunan doa. Lia tidak menyangka jika Ray bisa bersikap seromantis ini. Hatinya benar-benar luluh bersamaan dengan harapan indah bersama Ray. Jarum jam berjalan begitu cepat. Waktu malam tiba. Sebagaimana pengantin baru, malam pertama adalah malam yang paling menegangkan sekaligus mengesankan. Namun Lia belum berani masuk ke kamar Ray yang kini menjadi kamarnya juga. Lia justru diam-diam masuk ke kamar yang dulu ia tempati sebagai pembantu. "Ray, apa Lia sudah tidur?" tanya Mama Reni yang melihat Ray keluar kamarnya. "Baru saja aku mau tanya Mama, lihat Lia atau tidak?" Sedari tadi Lia belum masuk kamar, jelas Ray. Mama Reni mengernyitkan dahinya.
Coba kamu cari di kamar pembantu, sararnya. Ray mencoba mencari Lia sesuai saran Mama Reni. Tok tok tok. Pintu diketuk, Lia sudah mulai khawatir karena ada yang mencarinya. Lia, ini aku Ray. Buka pintunya. Teriak Ray. Lia mendekati pintu namun tidak membukanya. Ada perlu apa? Tanya Lia sambil menyeringai karena merasa sudah salah bicara. Apa maksudmu bertanya seperti itu? Ayo buka pintunya. Ray mulai kesal. Lia tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Lia membuka pintunya pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ray. Aku boleh tidur di sini saja. Pinta Lia sedikit ragu. Ya ampun Lia, bagaimana kalau Mama tahu kita tidur terpisah, ucap Ray. Tapi Lia terhenti. Belum siap. Jangankan kamu. Saya saja bahkan sakit kepala memikirkan ini, jelas Ray. Saya tunggu di kamar dalam 5 menit, jika kamu tidak juga datang, saya akan tidur di sofa, lanjutnya. Lia terkejut mendengar pernyataan Ray, bisa berabe jika Mama Reni melihat Ray tidur di sofa sendirian. Ray cepat-cepat kembali ke kamarnya, ternyata Lia mengikutinya dari belakang. Keduanya kini sudah berada di satu kamar. Ray mengunci pintunya. Mata Lia membelalak. Kenapa? Kamu teringat sesuatu? Tanya Ray. Lucu sekali ya, kita dipertemukan dalam sebuah kamar, dan ternyata hal itu akan terus berlanjut, jawab Lia. Perasaan Ray kalut menerima status barunya. Pikirnya ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap kejiwaannya dan membuatnya terlupa dengan masa lalu. Namun ternyata berbeda, Ray benar-benar belum siap menerima Lia sebagai istrinya yang akan menemaninya sepanjang waktu. Hatinya justru menuntut karena tidak bisa mendapatkan orang yang dicintainya, yang seharusnya saat itu berada satu kamar dengannya. Lia masih duduk memperhatikan Ray yang sedari tadi sibuk mencari baju untuk tidur. Apa alasan kamu menerima pernikahan ini? Tanya Ray tiba-tiba yang membuat Lia mendonggak. Buat saya, laki-laki yang sudah berani melamar di depan orang tua, itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang baik untuk saya, jawab Lia. Hah, naif sekali. Mama yang memintamu, bukan? Tanya Ray. Mulut Lia kaku untuk menjawab. Seharusnya jika tidak mau, dari awal kamu tolak saja, lanjut Ray. Seketika Lia terkejut, mengapa ucapan Ray mengarah pada perdebatan yang tidak seharusnya. Lalu kenapa juga Mas Ray mau dan berani melamar saya di depan orang tua saya bahkan dari mulut Mas Ray sendiri, balas Lia. Entahlah, tiba-tiba saya kasihan padamu, ucap Ray. Kasihan. Mas Ray yang seharusnya dikasihani karena masih saja terluka melihat Mbak Intan bersama Mas Fares, jawab Lia. Jawaban Lia seketika membuat Ray marah. Tahu apa kamu soal Intan? Dan ingat satu hal, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menggantikan posisi Intan di hati saya, jelas Ray. Untuk apa saya mengejar posisi Mbak Intan di hati Mas Ray? Saat ini saya hanya mengharap ridho Allah atas tanggung jawab saya sekarang sebagai istrimu, balas Lia. Silakan lakukan apa yang menurutmu benar, tapi jangan harap saya bisa mencintaimu, kata Ray. Ray langsung mengambil posisi tidur dan membelakangi Lia. Mengapa sikap Mas Ray bisa semudah itu berubah? Apa maksudnya mempermainkan perasaanku seperti ini? Tanya Lia dalam hati seraya meneteskan air mata. Kerudungnya masih ia biarkan melekat di kepala. Syukurlah Ray tidak memintanya untuk melepasnya. Lia merebahkan tubuhnya, namun terasa sulit untuk memejamkan mata. Rasanya sangat tidak nyaman pertama kali tidur dengan lawan jenis dalam satu kamar bahkan satu ranjang. Sampai terdengar suara azan subuh, Lia memutuskan untuk bangun meski tubuhnya terasa lelah. Lia sadar dirinya sekarang berkewajiban untuk saling mengingatkan pasangannya. Tapi ia ragu untuk membangunkan Ray yang terlihat pulas. Apa Mas Ray terbiasa tidak bangun subuh? Tanyanya dalam hati sesekali melirik Ray. Kalau aku bangunkan, apa Mas Ray akan marah?
Tanyanya lagi mulai penasaran. Lia mendekat ke tubuh Ray, tapi mulutnya begitu kaku untuk berucap hingga ia mengurungkan niatnya. Mungkin Mas Ray akan terbangun ketika mendengar keran air, ucapnya lagi dalam hati. Lia turun dari ranjang dan bersiap wudhu. Lia memutar keran air cukup lama, sesekali membuka pintu kamar mandi dan melirik Ray di kejauhan. Ternyata Ray belum juga bangun. Lia mematikan kerannya dan kembali berpikir. Kalau aku menunggu Mas Ray bangun, nanti keburu siang. Ya sudah, aku sholat duluan saja, aku akan coba bangunkan setelah aku selesai, pikirnya. Lia kembali menyalakan keran untuk berwudu lalu menunaikan sholat subuh. Sampai ia selesai dengan sholat dan zikirnya, Ray belum juga terbangun. Lia memberanikan diri untuk membangunkan Ray. Mas Ray bangun. Sholat subuh dulu, ucapnya lirih. Ray menggerakkan tubuhnya lalu kembali terlelap. Lagi-lagi Lia memberanikan diri dengan menyentuh tangan Ray dan menggoyangkannya pelan. Mas Ray bangun. Nanti subuhnya kesiangan loh, ucap Lia sedikit lebih keras. Ray kembali menggerakkan tubuhnya, kali ini matanya sedikit terbuka, dan seketika. Hantu! Teriak Ray spontan terbangun dan menghindar. Lia ikut terkejut. Beberapa detik Ray baru menyadari kalau yang ia lihat bukanlah hantu melainkan Lia yang mengenakan mukena putih. Kenapa kamu berpakaian seperti itu malam-malam di depan muka saya? Protes Ray. Bukan malam, ini sudah subuh, jawab Lia terkekeh. Lagi pula sedang apa kamu di kamar saya? Ucap Ray lagi sembari memegangi kepalanya karena sakit akibat terkejut. Mas Ray lupa kalau kita sudah sah menjadi suami istri. Lagian Mas Ray sendiri yang meminta saya tidur di kamar Mas Ray, balas Lia. Ray menghela nafas dan menghembuskannya lalu mengambil posisi untuk kembali tidur. Loh, jangan tidur lagi. Sholat subuh dulu, teriak Lia. Tapi saya ngantuk banget. Nanti aja deh, jawab Ray dengan mata tertutup. Nantinya kapan? Apa menunggu dipanggil Allah dulu? Balas Lia. Seketika Ray terbangun mendengar jawaban Lia. Kamu jangan bicara yang macem-macem ya. Protes Ray dengan mata melotot. Cuma satu macem kok, balas Lia dengan polosnya. Ray melepaskan selimut yang membalut tubuhnya dan menghempaskannya ke kasur lalu berjalan dengan sempoyongan menuju kamar mandi. Ray melaksanakan sholat subuh dan cepat-cepat mengambil posisi tidur. Apa setiap hari Mas Ray melewatkan waktu subuh? Ucap Lia lirih dengan cukup hati-hati. Ray hanya mendeham. Kalau mulai sekarang setiap subuh aku bangunkan, nggak apa-apa. Nggak bakal marah. Tanya Lia lagi. Tergantung, jawab Ray. Ray kembali memejamkan mata. Lia terdiam lalu bersedia untuk keluar. Aku akan keluar menyiapkan sarapan, ucap Lia. Tidak ada balasan dari Ray. Lia membuka pintu dan keluar. Ray membuka sebelah matanya memicing ke arah pintu memastikan Lia sudah pergi. Lia sudah cukup hafal seluk-beluk dapur di rumah Ray, sehingga ia tidak perlu menyesuaikan diri lebih lama. Lia membuat menu sarapan pagi untuk keluarga Ray. Tiba-tiba Reina masuk dapur dan berpapasan dengan Lia. Hai kakak ipar, sapa Reina dengan senyum sinis. Hai Reina, balas Lia melempar senyum. Sudah siap sarapannya? Tanya Reina. Sudah kok, ini akan saya bawa ke meja makan, jawab Lia. Bagus deh. Nggak ada bedanya kan jadi pembantu dengan jadi istrinya Kak Ray. Ucap Reina mulai menyindir. Lia mendonggak dan menatap Reina. Tidak perlu tersinggung, tugas seorang istri yang baik kan memang begitu, lanjut Reina. Lia tidak menghiraukan ucapan Reina. Ia tetap berjalan menuju meja makan. Reina semakin geram melihat Lia yang hanya diam. Wah, pengantin baru kok pagi-pagi sudah ada di dapur, sapa Mama Reni. Justru itu, Bu. Harus semangat mengurus rumah tangga, balas Lia dengan senyum manisnya. Loh kok masih panggil ibu? Mama dong, ucap Mama Reni.
Iya. Ma, Lia masih sedikit kaku. Mungkin Mama harus cari pembantu baru, kata Mama Reni. Tidak perlu, Ma. Lagi pula kan aku hanya di rumah, tidak bekerja di luar, jawab Lia. Reina berjalan menghampiri dan ikut bergabung. Iya Ma. Benar kata kakak ipar. Pembantu baru mungkin tidak serajin kakak ipar, jadi biarkan kakak ipar yang mengerjakan semuanya, ucap Reina. Reina. Mama Reni menggeletak kesal. Nggak apa-apa, Ma. Lia nggak keberatan kok, balas Lia. Mama Reni masih merasa kesal melihat kelakuan buruk anaknya, namun ia tidak ingin memperkeruh suasana. Apa Ray masih tidur? Tanya Mama Reni. Selesai sholat Mas Ray tidur lagi. Kalau sekarang belum tahu deh, jelas Lia. Aku coba panggil Mas Ray dulu deh, lanjutnya. Oh, iya. Silahkan, balas Mama Reni. Lia langsung menuju kamar untuk menjemput Ray. Sementara itu Mama Reni menegur kelakuan Reina. Reina, sikap kamu barusan terhadap Lia itu sudah keterlaluan, ucap Mama Reni dengan penekanan. Ma, Reina nggak suka lihat dia. Reina nggak suka kalau dia menjadi bagian dari keluarga kita, balas Reina. Lalu apa mau kamu? Meminta Intan untuk kembali dengan Ray begitu? Cecar Mama Reni terhadap Reina. Aku yakin kalau Kak Ray masih sangat mencintai Kak Intan, begitu sebaliknya. Seharusnya Mama jangan paksa Kak Ray untuk segera menikah, akhirnya ini kan yang Kak Ray dapatkan. Kata Reina. Sekali lagi Mama katakan, Mama tidak memaksa Ray. Kamu yang sudah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi kakakmu, beberapa detik saling diam. Memang seharusnya kamu fokus saja dengan kuliahmu, itu lebih baik, lanjut Mama Reni. Reina semakin kesal, wajahnya merah padam namun ia tidak mampu mengelak. Sementara itu Lia sudah sampai di depan kamar Ray. Pintunya tidak dikunci, Lia membuka pintu kamar dan kebetulan Ray keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk kecil yang menutupi bagian pusar sampai lututnya. Hah! Spontan Lia teriak lalu berbalik badan. Ray ikut terkejut mendengar teriakan Lia. Nggak usah teriak bisa nggak sih, bikin kaget aja. Lagian masuk kamar gak bilang-bilang, protes Ray. Pintunya nggak dikunci, balas Lia. Tunggu di situ. Jangan balik badan sebelum saya izinkan, perintah Ray. Sudah, belum? Tanya Lia. Sudah, jawab Ray spontan. Lia membalikkan badannya menghadap Ray. Lia masih sedikit terkejut karena melihat Ray masih membetulkan resleting celananya. Jangan bersikap naif. Mungkin besok-besok kamu justru senang melihatnya, ucap Ray. Hidih, males. Sudah cepetan. Kita sudah ditunggu Mama di bawah untuk sarapan, pinta Lia. Mereka berdua segera ke lantai bawah dan bergabung menyantap sarapan pagi. Mama seneng deh, akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Jadi rame, ucap Mama Reni. Mereka semua tersenyum. Oh ya, gimana Ray, rencana bulan madu kalian? Tanya Mama Reni. Belum ada rencana, Ma, balas Ray singkat sembari terus mengunyah. Loh, kok belum sih? Mumpung kamu belum sibuk kerja, sempetin dong. Apa perlu Mama yang pesankan tiket untuk kalian bulan madu? Tanya Mama Reni. Lia tertegun, lalu melirik Ray. Nggak usah Ma, nanti Ray bisa pesan sendiri, jawab Ray. Nggak. Kebetulan Mama punya teman pemilik hotel di Bali. Mama akan pesankan ya, ucap Mama Reni terkekeh. Ray dan Lia terbelalak. Wah, boleh tuh, Ma. Sekalian pesankan untukku juga dong. Aku juga pengen ke Bali, Reina merengek. Reina. Mama Reni melototi Reina. Reina melengos dan memasang muka masam. Ray membuka mulut ingin menolak, tapi no comment. Celak Mama Reni. Ray tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa menerimanya. Sarapan pagi selesai, Lia sigap merapikan piring-piring bekas pakai. Biar Mama bantu ya, ucap Mama Reni menawarkan diri. Nggak usah, Ma, balas Lia.
Huset, tegas Mama Reni. Mama Reni adalah alasan utama Lia untuk tetap kuat bertahan menerima pernikahannya dan menerima sikap Ray terhadapnya. Lia, kalau ada yang ingin kamu ceritakan, jangan sungkan-sungkan buat cerita ke Mama, ya, kata Mama Reni. Iya Ma, Lia melempar senyum lalu menyembunyikan raut wajah murungnya. Mama Reni melihat Ray yang berjalan keluar. Ray, sudah Mama pesankan tiket dan kamar hotel untuk 3 hari. Kalau mau lebih lama, bisa kalian atur. Besok kalian sudah bisa berangkat, ucap Mama Reni. Buru-buru amat, Ma. Lagi pula 3 hari itu kelamaan, protes Ray. Supaya kalian bisa bersenang-senang lebih lama di sana. Mama juga di sini gak kesepian, kan ada Reina yang nemenin, balas Mama Reni. Ray menghembuskan nafas lalu melempar senyum paksa. Ray dan Lia sudah selesai berkemas. Jadwal keberangkatan pesawat 2 jam mendatang. Mang Ujang yang akan mengantar mereka ke bandara. Hati-hati ya, sayang, Mama Reni mencium kening Lia. Ray, jaga Lia baik-baik ya, lanjutnya menoleh ke arah Ray. Iya, Ma. Mama juga baik-baik ya di sini, balas Ray. Mama Reni hanya mengangguk. Ray dan Lia mulai berangkat menuju bandara. Setelah sampai di bandara masih tersisa waktu sekitar 1 jam untuk melakukan santap siang. Mereka memilih salah satu restoran yang tersedia di bandara. Tiba-tiba ponsel Ray berdering. Fares. Ucap Ray membaca nama yang tertera di layar ponselnya. Saya angkat telepon dulu, ya, ucap Ray meminta izin menjauh. Iya, balas Lia. Ray mengangkat telepon dari Fares. Ya, Fares ada apa? Tanya Ray di balik telepon. Saya pikir kamu tidak akan cepat-cepat mengangkat telepon karena sibuk dengan istrimu, goda Fares. Haha tidak begitu juga, balas Ray. Oh ya, kapan kembali masuk kantor? Tanya Fares. Mungkin 3 atau 5 hari ke depan. Kenapa? Apa ada hal penting yang ingin dibicarakan? Tanya Ray. Oh. Tidak, aku hanya ingin mengajakmu ngopi-ngopi santai saja. Kebetulan istriku sedang ada acara di Bali, jelas Fares. Apa? Di Bali? Tanya Ray sedikit terkejut. Iya. Baru kemarin berangkat, balas Fares. Intan sedang ke Bali. Kok kebetulan sekali ya, gumam Ray dalam hati. Ya sudah kalau begitu, lain kali saja kita ngopi bareng, kata Ray. Oke, sorry ya, balas Fares. No problem, ucap Ray. Fares menutup teleponnya. Ray kembali melanjutkan makan siangnya. Tidak berselang lama pesawat yang akan ditumpanginya akan segera take off. Setelah 2 jam penerbangan mereka sudah sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai dan langsung bergegas menuju hotel yang sudah dipesan. Sesampai di hotel selesai dengan check-in-nya mereka benar-benar menghabiskan waktu malam hanya untuk beristirahat. Kamar hotel yang Mama Reni pesan cukup luas dan estetik dengan sentuhan nuansa Bali yang kental. Di luar kamar tersedia kolam khusus berendam dan teras kecil yang sejuk dengan hijaunya tanaman hias yang sangat nyaman dipakai untuk bersantai. Aku ngantuk sekali, aku ingin tidur lebih dulu, ucap Ray langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur sesaat setelah sampai dan membersihkan diri. Iya, istirahat saja dulu, balas Lia. Sementara Ray tidur, Lia merapikan barang bawaan terutama pakaian mereka berdua yang ia simpan ke lemari. Setelah selesai dengan beres-beres dan mandi, Lia ikut tertidur dengan pulas. Mentari pagi di Ubud, Bali terasa sangat berbeda. Hangatnya terasa sampai ke jiwa. Kali pertama bagi Lia dilayani oleh pegawai hotel bak seorang putri. Ia belum terbiasa dengan gaya hidup mewah yang semuanya serba dilayani. Ray menggelengkan kepala setiap kali melihat sikap Lia yang canggung dengan segala pelayanan di hotel. Apa sikap saya memalukan? Tanya Lia menyeringai. Iya, jawab Ray singkat. Lia memasang wajah murung. Saya minta maaf. Saya belum pernah tinggal di hotel soalnya, balas Lia seadanya.
Ray hanya mendeham. Lalu beranjak dan tiba-tiba menoleh ke arah Lia. "Oh ya, saya akan pergi keluar sebentar," ucap Ray. "Sendirian?" tanya Lia penuh harap. Ya," jawab Ray singkat lalu kembali melanjutkan langkahnya. Lia menundukkan kepala bersamaan dengan rasa kecewa. "Mungkin saja Mas Ray benar-benar hanya pergi sebentar," ucapnya mencoba menghibur diri. Lia kembali ke dalam kamar, entah apa yang ia lakukan, yang jelas Lia mencoba menghilangkan kejenuhan karena sendiri. Setelah mencari informasi tentang keberadaan Intan, Ray akhirnya mengetahui di mana Intan bertugas. Di hari itu Intan ada jadwal mengisi seminar tentang bisnis di salah satu universitas di Bali. Ray cepat-cepat menuju lokasi karena tidak sabar ingin melihat aksi panggung Intan sebagai narasumber sekaligus motivator. Ray hampir terlambat, setengah jam akan selesai acara. Ray sempat menyaksikan Intan memberikan banyak motivasi kepada para mahasiswa dan dosen. Riuh suara tepuk tangan para peserta seminar mulai bergemuruh, termasuk Ray sampai keberadaannya diketahui oleh Intan. Acara seminar telah selesai, hampir seluruh peserta seminar telah meninggalkan acara. Intan berjalan menghampiri Ray yang masih setia menunggu di bangku peserta. "Hai Ray, sedang apa kamu di sini?" tanya Intan. "Penampilan kamu tadi keren sekali. Semakin pintar ya kamu dalam hal bisnis," balas Ray dengan pujian. "Terima kasih pujiannya, tapi kamu lebih pintar," kata Intan. "Selalu saja merendah," ucap Ray. "Itu benar. Kamu ingat sewaktu kita PPL di salah satu perusahaan di Jakarta? Kamu selalu membantu tugasku dan mengajarkanku banyak hal sampai akhirnya aku bisa seperti ini," jelas Intan. Ray hanya tersenyum simpul mengingat masa lalu hubungan mereka. "Bagaimana kalau kita makan dulu?" tanya Ray menawarkan. Apa tidak akan jadi masalah?" tanya Intan. "Hanya sebentar. Sebagai bentuk penghargaan dariku dan menyambung pertemanan," jawab Ray. Baiklah." Intan menerima tawaran Ray. Di tempat makan, Ray dan Intan tampak asyik mengobrol tentang masa-masa kuliah sampai sesekali menyinggung tentang hubungan masa lalu mereka. Tidak cukup sampai di situ, Ray kembali menawarkan Intan untuk berjalan-jalan. "Setelah ini, kamu ada acara?" tanya Ray. Besok. Kalau sekarang free," jawab Intan seadanya. "Jalan-jalan dulu sebentar bisa dong," ajak Ray. "Haha. Jalan-jalan kemana?" tanya Intan. "Ya, kemana aja sekitar Bali," jawab Ray. "Tapi ini udah mulai sore," kata Intan. "Cuma sebentar," ucap Ray. Sebentar ya. Promise?" tanya Intan. "Promise," jawab Ray. Intan menganggukkan kepala tanda setuju. Akhirnya mereka berjalan-jalan dengan menyewa salah satu mobil wisata. Sementara Ray yang menghabiskan waktu bersama Intan, Lia menunggu kedatangan Ray cukup lama di hotel. Ingin rasanya ia keluar dari hotel sekedar menghilangkan kejenuhan, namun masih terasa risih untuk berjalan keluar seorang diri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.